sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom, apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan? Semoga kita makin peka ya pada kehadiran Allah di sepanjang waktu kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah, berikan kami telinga dan hati seperti seorang murid yang mau belajar dari-Mu. Dan terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur 85 ayat 9 hingga 13. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Datang segera, kami menabrak gunung es. Itulah kata-kata pertama yang diterima Harold Chatham, operator telegraf di atas kapal RMS Carpathia dari kapal RMS Titanic yang sedang tenggelam pada pukul 00.25 tanggal 15 April 1912. Carpathia, kapal pertama yang tiba di lokasi kecelakaan, akhirnya berhasil menyelamatkan 706 jiwa. Dalam sidang dengar pendapat di hadapan Senat Amerika Serikat beberapa hari kemudian, sang kapten kapal Carpathia bersaksi. Semuanya terjadi di saat yang tepat. Harold yang sedang berada di dalam kabinnya saat itu sebetulnya tidak sedang bertugas. Dia hanya kebetulan sedang mendengarkan saja sambil mengganti bajunya. Bisa jadi 10 menit kemudian ia sudah tidur, dan kami tidak akan mendengar pesan tersebut sama sekali. Saudara, mendengar itu penting, terutama mendengarkan Allah. Mendengarkan adalah disiplin rohani yang perlu terus dilatih. Dalam doa kita berbicara kepada Allah. Namun dalam pembacaan dan perenungan firman, Allah lah yang berbicara kepada kita. Kita harus dapat menunggu Tuhan dalam saat hening dan memberikan Tuhan kesempatan untuk berbicara kepada kita. Bani Korah yang menulis Mazmur 85 menekankan ketaatan yang datang dari pendengaran kita. Mereka menulis, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah." Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Peringatan mereka terasa memilukan, mengingat bagaimana leluhur mereka Korah pernah memberontak terhadap Allah dan mati di padang gurun. Saudara, sebetulnya pada malam ketika kapal Titanic tenggelam, ada kapal lain yang lebih dekat, tetapi operatornya sudah tidur. Seandainya saat itu ia mendengar panggilan keadaan bahaya, mungkin lebih banyak jiwa bisa diselamatkan. Ketika kita mendengarkan Allah dengan mematuhi ajarannya,
Dia akan menolong kita mengarungi badai kehidupan yang paling sulit sekalipun. Mari kita berdoa. Ya Bapa, aku mau belajar untuk semakin sensitif mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Aku mau diam dan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk refleksi, bagaimana cara saudara untuk dapat tetap mendengar Tuhan dan firman-Nya hari ini? Lalu, bagaimana sikap yang siap mendengarkan tersebut dapat membantu saudara untuk menolong orang lain?